Padahal ketika kita mendukung klub kita, itu penuh dengan rasa cinta. Sebenarnya aparat penegak hukum itu harus bisa memberikan rasa cinta juga, mengayomi mereka. Benar. Jangan dengan kekerasan, berikan hatinya, maka mereka akan tunduk. Betul, sepakat sih. Oke, keren banget sih tanggapan dari Om Jim Hur selaku Presiden Kacong Mania. Yang selanjutnya nih teman-teman, sekali lagi karena beliau sangat kaya sekali tentang pengalaman dan beliau orang yang tidak pernah mau diem ya. Beliau ternyata baru-baru ini menjadi brand ambassador Beeline. Beeline itu semacam transportasi ya, jasa transportasi khusus di Kabupaten Bangkalan. Kalau kira-kira seperti Gojek sama Grab lah Om. Iya. Tuh gimana tuh cerita sedikit tentang sampean diangkat sebagai brand ambassador, apa yang ingin dicapai oleh Beeline Bangkalan? Saya kira Beeline Bangkalan ini harus diminati dan dipasarkan karena ini adalah produk dan memang pemberdayaan masyarakat yang hasilnya pemiliknya, pencetusnya adalah orang Bangkalan asli. Allah karim, asli Om ya? Iya, asli. Beeline ini Bangkalan Line. Iya. Gitu Om. Ya, jadi artinya line itu pengantar. Jalur-jalur. Iya. Berarti sampean selaku ambasador ini kan sampean pasti tahu tuh, yang kerja di Beeline ini orang-orang yang sebelumnya mungkin pengangguran atau seperti apa? Saya kadang-kadang ketika kita kumpul dengan para drivernya ini, keluhan mereka sangat berat. Ya Allah. Karena apa? Mereka harus menanggung 3 anak, ada yang sampai 5, dia harus ngontrak rumah ini. Kalau tidak kita dukung, siapa lagi yang mau peduli terhadap mereka? Ketika kepedulian itu kita tidak berikan kepada mereka, mereka akan keluar jalur. Karena apa? Mereka akan mencari jalan pintas untuk mendapatkan rezeki. Ketika mendapatkan jalan pintas rezeki, ini akan berbau pidana. Sudah keren banget dikasih ide Beeline ya, untuk ini. Terus yang menurut sampean untuk mendukung Beeline nih supaya kemajuannya pesat begitu signifikan tuh dari pihak mana Om? Yang Beeline ini butuh banget support dari pihak apa kira-kira di Bangkalan? Saya kira dari semua UMKM, baik itu restoran apapun yang ada, ayolah bekerja sama dengan kita Beeline, sehingga masyarakat itu tahu bahwa Beeline ini bisa melayani seluruh masyarakat termasuk antar jemputnya. Tapi gak kalah ya Om ya sama Gojek konvensional Om ya. Jangan khawatir, kita akan memberikan yang terbaik kepada para customer. Dan juga kita memang jaga bagaimana customer itu tetap puas terhadap Beeline ini. Dan kondisi yang ada sementara ini sudah ada peningkatan yang signifikan dan bahkan yang di depan stadion makanan kecil kita sudah siapkan. Jadi makanan yang anak-anak itu yang model telur sosis-sosisan kita sudah sediakan semuanya. Ini sebagai untuk memuaskan masyarakat. Apapun yang diminta mereka akan kita sediakan. Pelayanan Beeline ini fokus di kota apa sampai ke desa-desa tertentu Om? Kita kan terus akan mengembangkan. Jadi pengembangan ini pertama dari kota kita menginjak ke daerah utara, timur dan lain sebagainya, dan selatan termasuk di UTM itu kita akan kembangkan karena itu adalah pangsa pasar yang perlu dilayani dengan dan baik. Itu udah bantu banget lah ya untuk orang-orang yang awalnya kesusahan cari kerja pasca Covid gitu Om ya. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah semoga Beeline di Bangkalan ini semakin maju ke depan. Amin. Terlebih karena sampean juga brand ambasadornya nih ya. Jadi Beeline nggak nanggung-nanggung teman-teman, ambil brand ambasador langsung tokoh kuncinya di Bangkalan. Keren. Terus sampean juga aktif sebagai ketua Dewan Stakeholder Bangkalan nih. Stakeholder ini ibaratnya kan orang yang memegang tokoh-tokoh dalam setiap sektor yang ada di Bangkalan tuh. Maksudnya begini. Gimana jadi di Bangkalan itu ada beberapa LSM Ormas yang terdaftar di
Bakes Bangpol, kita himpun jadi satu, kita bentuk suatu paguyuban Dewan Stakeholder. Jadi kita bukan harus menguasai mereka, tetapi berbagi keilmuan, ikut membantu program-program mereka. Satu naungan. Ketika ada suatu kendala, kita akan memberikan solusi secara bersama-sama. Sehingga apapun yang terjadi kendala, kita akan siap membantu mereka. Iya. Gitu. Tapi kan gimana pun sampean ketuanya Om, berarti kan apa ya, pertimbangan dari sampean itu sangat ini ke lembaga-lembaga tadi itu seperti LSM, apa namanya? Ya sekitar itulah. Berarti kalau diskusi-diskusi di Dewan Stakeholder itu apa Om? Itu kan ibarat orang yang sudah secara menyeluruh ya melihat dinamika sosial, terus nanti ke depan tuh seperti apa juga kan sudah ini banget beliau. Jadi intinya ketika ada suatu kendala, masalah di baik kenegaraan, baik masalah hukum, sosial, politik dan lain sebagainya, kita selalu ikut berperan serta, memberikan solusi yang terbaik, sekaligus memberikan komen bagaimana solusi yang ketika ada permasalahan, sekaligus juga mengatasi semua permasalahan itu dengan memberikan gambaran. Ini loh, mungkin ini solusinya. Nah, dengan itu mereka tidak liar lagi. Artinya apa? Tidak sakar PDW. Jadi itu bagian dari kontrol sosial juga. Kontrol sosial artinya kita sesuai dengan koridor hukum. Sehingga dengan koridor hukum itu kita bisa terima oleh masyarakat manapun. Tapi alhamdulillah di Bangkalan ini seluruh anggotanya sekitar ada hampir 90-an lah. Ini sesuai dengan koridor hukum semua. Dan mereka punya keputusan masing-masing. Kita tidak bisa intervensi di dalam lembaga masing-masing mereka. Cuma kita memberikan sebagai masukan aja. Iya. Dan saya waktu berdiskusi dengan beliau tadi di awal-awal itu sempat penasaran begitu, bagaimana seorang Om Jim Hur ini bisa mencapai titik ini, puncak sebagai bisa dikatakan tokoh kunci di Bangkalan. Yang akhirnya beliau itu teman-teman jawab ya, bahwa memang dari masa muda Om Jim Hur itu sudah pernah jadi ketua LSM Lempar Om ya, di mana itu adalah LSM pertama di Madura pada tahun 99. Berarti sampai ini wartawan senior banget atau aktivis senior banget tuh. Dari 99 sampai sudah jadi ketua tuh. Jadi bermula ketika Madura mati, listriknya mati tahun 99. Pasca ini ya. Jadi ketika mati kita membentuk, dan kita adalah berbadan hukum yang pertama kali sesuai dengan aturan hukum. Sudah sadar sampean itu ya. Tahun 99. Pada tahun itu kan nggak terlalu ini biasanya organisasi. Organisasi dulu itu asal nama aja. Iya. Tapi kita tahun 99 kita itu sudah berbadan hukum, di notaris, tertulis. Jadi yang sah pertama kali waktu itu adalah LSM Lempar tahun 99. Yang memicu sampean aktif di Lempar ini apa tuh? Karena problematika di pertama adalah keterpurukan, masalah kondisi sosial, hukum, ekonomi dan lain sebagainya. Kita itu bergerak dalam bidang sosial, bidang hukum, bidang ekonomi dan juga lain sebagainya. Termasuk kita menanggulangi, kalau dulu itu orang masih belum ada peduli gitu, masalah kekeringan. Kita ketika kekeringan hampir seluruh desa kita pasok dengan air. Umum banget tuh kalau di Madura masalah kekeringan tuh Om ya. Apalagi agak di tengah-tengah begitu kan. Oh berarti sampean dari dulu sudah membaca problem itu dan mencoba untuk itu Om ya. Membantu masyarakat yang kekurangan itu. Jadi dan juga ketika ada nelayan musim angin, kita bantu dalam bentuk sembako. Subhanallah. Jadi mulai tahun 2003
kita sudah membantu masyarakat nelayan hampir di Bangkalan ini, mulai dari Mertaja, Semlajah, Arusbaya, Bancaran, semua sampai Kelampis pernah kita bantu ke sana. Ketika sudah musim angin, mereka sudah tidak mampu untuk mencari ikan. Ketika sudah tidak mampu, kita walaupun sedikit, kita tetap mendarma baktikan, baik itu dalam bentuk sembako mulai dulu. Sehingga hal itu dicontoh oleh Bupati pada saat itu. Jadi jangan-jangan awal mula adanya baksos itu dari sampean itu dulu. Bisa jadi ke sana. Aslinya ke situ. Akhirnya apa? Ketika saya kekurangan modal, akhirnya saya minta kepada Bupati waktu itu Rafuat, dan Rafuat respect bener, sehingga langsung membantu semuanya. Akhirnya mengurangi beban terhadap kita. Jadi tindakan daripada lempar ini benar-benar bisa memberikan rekayasa Om ya, untuk bisa membuat masyarakat terbantu dalam hal ini. Dan itu dianggap efektif pada saat itu. Sangat efektif. Sangat efektif. Termasuk ketika ada nelayan tenggelam dan sebagainya, kita membantu terus. Subhanallah. Nah, sekarang ini kan sudah sebagai penerusnya itu. Iya, alhamdulillah. Dan beliau juga tercatat sebagai mantan ketua PWI Om ya. Iya. Sekarang sudah jadi pembina Om ya. Iya. Pembina. Terus di APSI juga. APSI ini Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia. Apa tuh peranan sampean di APSI itu Om? Mungkin orang tidak pernah membaca ya. Iya. Ketika ada perpindahan pasar dari Bangkalan ke Banplas daerah sana, orang tidak pernah berpikir kenapa kok bisa enak. Kita yang terjun ke bawah. Jadi di mana-mana rata-rata perpindahan pasar ini selalu ribut. Jadi pada saat itu mau dipindah, bupatinya pada saat itu minta ketika mau pindah dia harus membayar sebesar minimal 15 juta sampai 60 juta. Akhirnya saya tentang bupati itu. Tidak bisa. Tidak bisa. Harus gratis. Kok bisa gratis? Iya. Karena ini dananya dana pemerintah, APBN, APBD. Lagian kan itu relokasi aja. Iya, relokasi. Bukan membeli pasar baru namanya. Tapi kan nanti hasil dari ini dibangun untuk kios yang baru. Tidak bisa, karena APBD itu sekali pakai habis. Iya. Akhirnya sampai saya ribut dengan bupati itu sampai 2 kali. Ya Allah. Ketiga kalinya, ya wes, saya rela, saya ridho. Ayo kita ke pasar. Akhirnya saya ajak bupati itu ke pasar, karena waktu itu sudah ribut pedagang pasar itu bahwa ada perpindahan harus membayar 15 juta sampai 60 juta. Akhirnya saya panggil, saya datangi pasar dengan Bupati Rafuat itu, dan memang hebat beliau itu. Iya. Jadi langsung saat itu saya umumkan, hei dengarkan semua pedagang, mulai saat ini kalian pindah dengan gratis. Wah, sehingga orang masyarakat tuh aplaus, bersyukur, bahkan aduh pokoknya. Tapi sebelum itu sudah saya tata. Ada yang golongan pedagang buah, ada ketuanya, pedagang ini. Oh, sudah sampean bentuk. Sudah bentuk per rayon-rayon masing. Dan seluruh pasar di Bangkalan ini kebetulan saya ikut di dalamnya. Subhanallah. Jadi dari seksi ketertiban. Jadi kalau ada yang melanggar, kita yang terjun ke lapangan. Betul. Wah, sampean ini banget ke sosial Om ya. Termasuk di Kelampis ada bangunan yang pasar itu melebihi harus dibongkar. Kita yang turun ke lapangan. Alhamdulillah ya Allah. Modung semua hampir kita datangi, Blega, Tanah Merah, termasuk solusi untuk mengatasi kemacetan. Akhirnya apa? Ketika sudah kita keluar dari sana, ya sudah semakin ditambah kiosnya, walat dolin macetnya sampai. Ada saking majunya kalau di pasar, kalau di di Namera terus di Blega itu Om, kemajuan tuh dimaknai harfiah Om, maju beneran sampai jalan-jalan itu kan ya orang jualan. Karena tidak taat hukum. Iya.
kembali lagi kepada hukum. Makanya saya harus terjun ke dalam hukum karena melihat kondisi real yang ada. Subhanallah. Seandainya kepala pasar itu taat, tidak tamak dalam hal masalah tetek bengeknya itu, akhirnya apa? Teteknya didapat oleh mereka, bengeknya oleh masyarakat luas. Iya, gitu. iya. Iya. Sampai sekarang nih masih solid Om ya, APSI nih Om ya. Insya Allah. Ini baru ada SK baru, kita akan mengkoordinir kembali untuk APSI ini, sehingga termasuk dulu ketika ada minyak kita pasok kepada seluruh desa. Ketika desa ini kan Klebon itu kan macam-macam. Ketika sudah diberi minyak gak mau dibayar, ya tetap harus bayar gitu. Masa mau dihutang semuanya? Benar. Sudah dapat untung dihutang lagi, waladolin anunya. Iya. Jadi waktu itu namanya operasi pasar, termasuk beras dan lain sebagainya itu. Berarti sampean membantu dalam konteks pedagang pasar ini dari atas bawah Om ya, dari atas kalau ada pemerintahan punya kebijakan ini ke pasar, dari bawah juga kalau pedagang pasarnya mulai gak tertib begitu Om ya. Iya. Alhamdulillah. Ya kalau itu saya pesan satu salam nih Om, untuk mumpung ketemu sampean Om, untuk di Namira terus di Watemun supaya agak terlalu macet-macet banget Om itu didiskusikan tuh nanti Om. Soalnya kembali lagi banyak kepentingan di dalamnya. Dan kepentingan itu beragam. Iya. Baik dari tokohnya, dari pedagangnya, dari pemerintahan. Ketika sudah begini, saking banyaknya ini lahannya gak cukup begitu Om. Kalau dulu masih bisa bisa diatasi. Ketika sekarang ini sudah sangat runyam gitu. Ketika runyam ini harus diteliti karena saya kan cuma stakeholder di luar kekuasaan, bukan decision makernya. Lain kalau saya jadi bupati, kita tegakkan sesuai aturan. Itu kondisinya. Om, ini terakhir nih kayaknya pertanyaan akhir-akhir nih, karena sampean tuh aktif banget di banyak hal sekali ya, organisasi mulai dari wawancara di bidang media, terus di hal-hal yang berkaitan dengan sosial banget. Terlebih sampean juga sudah lulusan hukum, aktif di advokasi. Berkenaan dengan kejadian-kejadian beberapa waktu lalu nih Om. Ada tentang pilkades ya Om ya, sampai ada yang korban dan lain sebagainya, dan itu kan menimbulkan stigma nih Om ya, stigma bahwa masyarakat Bangkalan tuh masih gini, masyarakat Madura tuh masih gini. Atau dalam perspektif sampean yang sudah aktif banget di sosial tuh gimana tuh? Sebenarnya ini kan produk hukumnya yang kurang betul. Yang produk hukumnya ya? Iya, akan menimbulkan celah sehingga orang ada inisiatif tergerak untuk menimbulkan huru-hara. Hal ini aturan hukumnya yang harus diubah dulu. Jangan berikan celah kepada mereka untuk terjadi huru-hara. Spesifik Om, hal apa? Kayak aturan hukum yang apa yang sampai jadi contohnya gini, ada uji kompetensi. Ketika uji kompetensi yang betul-betul ini gambarannya. Ada yang belum tahu apa-apa tapi bisa nilainya tinggi. Ya. Ada yang ini wallahu a'lam apakah memang real atau tidak, memang belajar atau tidak. Tapi kalau sudah sepuh umur 60 lebih harus belajar hukum, ini nonsen gitu, gak masuk akal. Jadi aturan hukumnya ini harus yang diperbaiki. Jadi kita bisa mengajukan judicial review bahwa aturan hukum masalah pemilihan kepala desa ini harus diubah, jangan diberikan celah hukumnya, sehingga tidak memakan korban seperti ini. Berarti harus ada keseriusan banget dalam mengkaji aturan pilkades itu Om. Karena orang Madura ini kan darah panas, suhu pendek. Sumbu pendek. Mikirnya adalah yang penting saya menang satu langkah. Ketika sumbu pendek ini sekali langsung buar meledak. Hal ini harus diantisipasi sebelumnya. Sebenarnya ini kembali lagi kepada aparat hukum, tinggal pendekatan mereka bagaimana untuk mengantisipasi itu.
Bukan kita menyudutkan. Tapi kalau produk hukum sama aparat hukum masih panjang nggak hanya urusannya untuk bisa terrealisasi di masyarakat? Karena tidak ada lagi salah satunya. Kalau celah hukum ini dibiarkan, maka kaidah hukumnya tidak akan terpakai gitu. Maka akan menimbulkan ya seperti kemarin itu. Jadi jangan sampai ada celah hukum yang bisa menimbulkan rasa kecemburuan, rasa ketidakadilan kepada mereka. Kalau lebih luas daripada itu Om ya, yang masih menjadikan orang Madura nih, Bangkalan, Sampang dan wilayah lainnya itu cenderung kayak keras gitu kan dalam menyelesaikan suatu itu, ya sampai ke hal-hal yang kriminal itu. Kalau dalam perspektif sosial yang sampai paham faktor apa tuh? Gini, orang Madura ini rata-rata yang sampai sarjana ini dari nilai per tahunnya yang kuliah ini cuma hanya paling top 4%. Allah karim. Yang sampai sarjana. 4% tuh tahun kapan? Sampai sekarang nih Om. Jadi contohnya gini, kita SMP ya. Iya. SMP ini ada 100 lulusan lah ya. 150 lulusan. Masuk SMP, SMA, dari SD oh, iya, dari 150. Ini nanti SMP yang berkurang lagi. Bisa berkurang hampir 50%, iya, 75. SMP-nya SMA-nya berkurang lagi. Apalagi terakhir itu hanya 4%. Berarti pendidikan kembali. Pendidikan. Bahkan saya pernah ngajak tokoh di desa, baik itu kepala desa, ayo kita berikan sosialisasi. Ada sebagian kepala desa mengatakan kalau rakyat saya pinter, saya tidak bisa apa-apa nanti. Ini kan lucu bahasa. Berarti disengaja. Hal-hal seperti apa ya? Berarti sudah terbaca kan Om ya bahwa kemajuan yang ini yang agak lambat ini faktor pendidikan. Tapi ada pihak-pihak yang memang menyegaja seperti itu Om. Ya sekitar itulah. Itu kan berarti bisa dianggap pembodohan apa ya namanya yang terstruktur di sosial. Jadi saya melihat kembali lagi kayak orang Papua selalu dibodohi dengan minuman keras sehingga dia terlena gitu. Tidak memikirkan nilai pendidikannya dan lain sebagainya. Memang ada pihak-pihak tertentu mengarahkan ke sana. Nah, sekarang ini bagaimana alokasi dana desa itu minimal harus 5 lah disekolahkan untuk sampai sarjana. Per desa. Ketika sudah bekabek penter, ini beda pola pikirnya. Iya, wah itu nyambung banget. Kita kemarin nge-podcast Pak Rektor tuh juga ngomong kayak gitu Om. Dana desa misalkan beberapa digunakan untuk beasiswa. Dan itu pasti pesat. Seharusnya itu. Karena apa? Pola pikir itu tidak selalu mengandalkan carok. Padahal konotasi carok itu beda. Kalau dulu mempertahankan harkat martabat, ketika diinjak-injak maka adalah carok jalan terakhir. Tetapi sekarang ini sudah bentuk beda gitu. Entah seleb, jadi menyerang dari tanpa. Jadi kalau carok dulu konotasinya jam berapa? Ibarat kayak di ring tinju gitu Om ya kalau dulu ya. Bedanya. Gentleman lah, gentleman. Kalau sekarang sudah yang penting inilah. Terus ini Om ya, sampean kan sudah aktif banget, sampean cerita banyak mulai dari organisasi sosial bahkan hukum. Ke depan Om ya, setelah dengan pengalaman sampean yang begitu kaya, yang saya yakin juga sangat bermanfaat ke masyarakat. Ke depan apa yang ingin sampean lakukan lagi nih? Atau sudah mau pensiun dari aktivitas ini ke masyarakat tuh, atau ada? Sebenarnya saya sudah ngomong kepada rekan-rekan aktivis dulu. Saya sudahlah, saya ganti, saya pensiun 2008-2005. Itu ada almarhum Syukur Matur Mahmudi, ini. Saya mengatakan, udahlah pensiun, silakan dilanjutkan. Tapi silakan konsultasi. Saya tetap menerima diskusi. Gitu, masukan. Dan saya secara pribadi tidak pernah iri, bahkan merasa bangga
kayak Safi bisa jadi Rektor. bukan Safi Yang DPR RI, yang Mbak Safi. Ya. Matur jadi DPR DPR, provinsi. Syukur jadi pengusaha. Sudahlah, saya biar jadi apa Itu sudah adanya. bagian beliau. Iya. Gitu. Dan saya tidak harus iri dengan jabatan mereka, karena itu adalah jalan pintas mereka. Dan saya tidak pernah harus curiga dari mana bisa sukses. Itu adalah salah satu kunci sukses. Jangan pernah menyerah dengan kehidupan ini. Terus bekerja. Sekali sukses, mungkin harus disukseskan yang lebih sukses lagi. Karena banyak jalan-jalan untuk menuju sukses. Menuju sukses itu. Kadang-kadang orang ini ketika satu melangkah gagal, ini down langsung. Berhenti. Padahal ketika orang yang sukses itu adalah tidak pernah menyerah dengan kegagalan. Subhanallah. Itu luar biasa banget. Dan orang banyak terlena dengan pujian. Ketika sudah terlena dalam pujian ini, mereka sudah lupa bahwa di balik pujian itu banyak kekurangan kita yang harus kita benahi. Iya. Terlalu banyak dipuji itu kan seakan-akan bisa memanipulasi, seakan-akan itu sudah bagus banget gitu, Om. Itu sih berarti memang ya kita terima kasih banyak dengan diskusinya Om Jimhur. Izin juga kita sebagai anak muda nih, Om, kalau ada apa-apa untuk bisa konsultasi, diskusi kepada sampean juga, Om, ya. Kita selalu membuka 20 jam. 4 jamnya istirahat, Om. 4 jamnya istirahat. Cuma ketika handphone tidak berdering ini ketika tidur atau lagi ada acara yang tidak bisa diganggu gitu. Perkara yang lain itu walaupun nanti saya telepon lagi bisa itu. Jadi tergantung dari kita mau melangkah kemana. Saya tidak punya apa-apa, tidak ada yang bisa dibanggakan. Harta ada ini, kalau hutang masih banyak ini. Tapi apa? Dengan hutang ini kita bergerak untuk bisa maju, untuk bisa sukses agar seperti yang lain. Sampean nggak boleh ngomong harta gak ada. Di belakang sampean ini ada ratusan juta nih. Ukuran sudah ditepis langsung gitu. Aduh, oke. Karena mungkin bagaimanapun kita tidak bisa membanggakan harta, karena ada juga orang yang membanggakan harta karena warisan. Benar. Dan saya salut bukan kepada hasil kinerja inilah ya. Aktivis kita ini bekerja dengan gigihnya, mampu meraih menjadi anggota DPR, menjadi seorang pemimpin. Saya bangga, saya bahkan mensupport mereka untuk lebih maju lagi. Yang terbaik itu. Siap, saya ucapkan terima kasih banyak Om Jimhur atas diskusi dan kisah-kisah yang sangat inspiratif ya teman-teman. Jangan lupa. Siap. Minum dulu karena energi kita hilang, apalagi kalau kita minum Bariklana ini, karena ini adalah produk UMKM Bangkalan, pemiliknya orang Bangkalan, diproduksi di Bangkalan. Ayo siapapun, keluarga Madura, nih, teman-teman. Mungkin jangan. Apalagi doa nih, Om. Jadi obrolan kita bisa jadi lebih berkah dengan Bariklana gitu. Apalagi dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, itulah mungkin teman-teman diskusi kita dengan Om Jimhur. Saya merasa beruntung sekali diberikan kesempatan ini, kenal dengan beliau, ngobrol dengan beliau, dan bisa bercerita untuk teman-teman semua. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah mungkin, faidah dan manfaat yang bisa diambil dari podcast ini. Itu saja mungkin, salam ngopi-ngopi, ngobrol pintar penuh inspirasi.